Ya, karena saya setiap hari puasa. Saya setiap hari puasa, nanti makan kadang jam 6 sore, jam 7 sore, kadang jam 10 malam. Jadi masih air kecil yang dibuang ya, belum air besar. Nanti kalau sudah isi tangki baru air besar. Ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Di sini ruangan ini gelap, Bapak Ibu. Mana mungkin bisa kelihatan kalau saya pakai lipstick. Gelap, saudaraku ya. Saya hanya membuka jendela untuk angin masuk. Jendela ini kan pakai gorden. Aku diberkati, aku diberkati. Iya, bukan dibuang, bukan disimpan. Malaikat-malaikat Tuhan itu babuang sayang. Kalau ada sampah-sampah dibuang. Kalau ada sampah-sampah dibuang, jangan disimpan saudaraku ya. Sampah-sampah hati, sampah-sampah, semuanya dibuang. Jangan disimpan say, nanti bau busuk say. Sampah-sampah itu mengakibatkan busuk. Say, hello say, apa kabar say? Di kegelapan so cantik mempelai. Halo Bucan Ayu Krismi. Thank you. Thank you very much. You are beautiful. Bucan Ayu Krismi. Bucan-bucan. You are beautiful day. I am strong. Haleluya. Iya, sampah-sampah ya. Umalim bilang, kalau tidak dibuang bikin penyakit. Sampah-sampah hati, sakit hati, iri hati, dendam, dengki. Bikin penyakit sampah-sampah itu, saudaraku ya. Bikin penyakit, harus dibuang, saudaraku. Jangan ada dendam. Gelas kaca. Hatiku seperti kaca. Hatiku seperti kaca. Harus dibuang dong sampah-sampah, jangan dipendam. Jangan dikasih pendam di dalam hati berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya busuk. Sampah-sampah hati harus dikeluarkan supaya apa? Supaya hatimu cantik di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hatimu berkilau-kilauan, saudaraku. Engkau berkilau-kilauan, engkau bersinar-sinar terang. Itulah tiang awan Tuhan. Tiang awan Tuhan ada di atas kepalaku. Ting, tiang awan Bapak Ibu lihat. Ting, tiang awan dari surga ada padaku. Haleluya. Di malam hari, di siang hari ada tiang awan, tiang api ini lurus ke atas. Ini tiang awan Bapak Ibu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat enggak? Coba ketik. Tiang awan ini Bapak Ibu yang menjaga mempelai dan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Ada tiang awan, ada tiang api, Bapak Ibu bisa lihat. No, terang sekali. Haleluya. Tiang api Tuhan, tiang awan Tuhan nih. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Yang melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita anak-anak Tuhan. Ada tiang awan, tiang api. Bucan Rosabella. Ada tiang awan. Siapa yang lihat Bapak Ibu? Diberkati Tuhan. Haleluya. Tiang awan loh. Bercahaya no. Di atas no. Ke atas no.
No, 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 tiang awan, tiang api, tiang awan sampai di plafon Bapak Ibu, sampai di plafon. Ini itu AC somati Bapak Ibu, itu AC somati, makanya mempelai so kepanasan di sini. Bapak Ibu mati lampu di sini, Bapak Ibu. Sampai di plafon Bapak Ibu, coba lihat yang awan di ini, ruangan ini gelap Bapak Ibu ya, tidak ada sama sekali apa-apa, cuma mempelai sendiri. Mempelai kalau live itu seorang diri. Bapak Ibu lihat ini betapa terangnya tiang awan Bapak Ibu, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nih, haleluya. Puji Tuhan, nih bergerak-gerak tuh tiang awan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Bucan Juli. Amazing saudaraku, kuasa Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Anak-anak Tuhan, milikilah iman yang ekselen. Di hadapan Tuhan ada tiang apa? Ada tiang apa dalam hidupmu? Tiang awan. Ada. Haleluya, praise the Lord. Tiang api, tiang awan, tiang api pada malam hari. Tiang awan pada siang hari, pada malam hari. Haleluya, tudung perlindungan Tuhan, haleluya. Ya, terang tiang awannya, Bucang Trisna lihat. Lihat kan tuh, warna merah, warna nih, haleluya. Haleluya. Bersukacita hatiku. Perlindungan Tuhan ya dan amin. Haleluya, ada tiang awan, ada tiang api saudara di malam hari, di siang hari. Ini siang hari, ada tiang awan saudara. Di malam hari, ada tiang api, haleluya. Bersinar-sinar terus. Bersinar, semakin bersinar. Semakin orang hina, semakin bersinar. Semakin orang fitnah, semakin bersinar-sinar terang. Itulah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh membalas penghinaan dengan penghinaan, tapi kita balas penghinaan dengan doa berkat. Penghinaan, katakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu ya. Kalau berlawanan dengan setan, kita harus menyerang setan tersebut. Tidak boleh setan menghakimi-hakimi kita. Tidak boleh setan mendakwa-dakwa kita. Tidak boleh setan mengintimidasi anak-anak Tuhan. Ini ada tiang awan Tuhan. Bapak Ibu belum pernah lihat tiang awan di siang hari? Nih mempelai kasih tunjung. Bapak Ibu belum pernah lihat materai ilahi. Nih mempelai kasih tunjung di dahi kita, anak-anak Tuhan. Bercahaya-cahaya. Anak-anak Tuhan belum lihat cahaya kemuliaan Tuhan. Ini mempelai kasih tunjung cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya. Ini mempelai kasih tunjung ya, kemuliaan Tuhan yang bersinar-sinar terang ya, saudaraku ya. Jadi semuanya mempelai kasih tunjung kepada kita. Haleluya. Ya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamasia Elohim. Haleluya. Cahaya kemuliaan Tuhan. Tiang awan bersinar terang. Bapak Ibu lihat, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sangat terang Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat yang awan di waktu siang ini. Tiang awan tembus ke langit Bapak Ibu. No, sampai di plafon-plafon. No, sampai di plafon Bapak Ibu. Tiang awan, haleluya. Haleluya saudaraku. Mempelai cuma ada seorang diri di sini. Di sini mati lampu, tidak ada apa-apa Bapak Ibu, ya. Beda cahaya, Anda mau fitnah cahaya lampu sorot, ini cahaya loh. Ini bukan lampu sorot saudaraku. Ini ada bercahaya, cahaya merah nih bergerak nih. Nih kan? No, bergerak, haleluya nih. Nih, haleluya, puji Tuhan. Spektakuler, miliki iman yang spektakuler saudaraku. Miliki iman yang spektakuler. Tiang awan, tiang api sangat bercahaya. Perlindungan Tuhan di siang hari, di malam hari. Ya dan amin. Bapak Ibu mau lihat di depan saya itu apa? Lemari. Saya mau kasih kamera depan. Jangan lagi ada fitnah dunia, mereka pikir ada lampu sorot di depan. Nih kamera depan. Bapak Ibu bisa lihat lemari. Ya. Tidak ada lampu sorot, lampu apa, hanya lemari. Nih cahaya dari nih. Saudaraku ya, untuk membuktikan kepada mata dunia, karena dunia ini banyak menghina mempelai. Karena ruangan
tempat pelayanan mempelai ini tidak terlalu besar. Jadi hanya ada kursi, meja, lemari, bajunya mempelai di depan. Ya, dan meja rias. Nih, Bapak Ibu sekali lagi ya. Mempelai kasih kamera. Nih, karena mempelai terbuka. Nih, cuma ada lemari saudara dengan meja rias di depan. Lihat, tidak ada apa-apa. Cahaya kemuliaan Tuhan, tiang awan, tiang api menyala, bersinar. Wow, amazing, amazing, wow, amazing. Ya, semua mata melihat, mata manusia secara jasmani. Wow, amazing kuasa Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Ya, anak-anak Tuhan berkata, wow, amazing, bisa melihat dengan mata jasmani kita pada saat ini. Tiang awan, tiang api sudah ada bagi kita setiap anak-anak Tuhan yang memiliki iman-iman ekselen. Kalau saya ada tiang awan dan tiang api, bersinar-sinar terang, cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan, miliki materai ilahi di dahi saudara, berwarna-warni. Materai ilahi tidak bisa dilacak oleh dunia saudaraku. Kalau saya sudah punya, berarti Bapak Ibu saudara sekalian pasti punya dong. Kalau memiliki iman yang ekselen. Memiliki kerendahan hati, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bayar harga pikul salib. Haleluya. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Puji Tuhan, barusan hidup lampu, haleluya. Puji Tuhan. Tunggu, mempelai mau cas dulu nih handphone. Barusan mati lampu, barusan hidup lampu saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya, setengah DP baterai saudaraku. Kalau tidak dicas, mati sebelum waktunya saudara. Kalau tidak dicas, semua mati sebelum waktunya dia saudara. Ya harus dicas ya. Semua butuh cas. Handphone butuh dicas. Manusia juga butuh dicas. Manusia itu butuh dicas dengan firman Tuhan. Supaya apa? Rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Ada amin? Amin. 12 kali. Anda harus dengar baik-baik dulu. Jangan sembarang-sembarang amin. Dengar dulu, ada amin, ada perlindungan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, ada pedang roh, ada tiang awan, ada tiang api, di siang hari, di malam hari, ada amin. Bapak Ibu masih mau lihat toh? Masih mau suka lihat itu awan kemuliaan Tuhan? Masih mau suka lihat di belakang? Coba. Nah, bercahaya-cahaya kan? Ada warna putih campur merah. Nih, tiang awan kemuliaanmu memenuhi, hadir dalam hidupku. Tiang awan kemuliaanmu memenuhi bait sucimu Tuhan. Mana bait suci? Kita adalah bait sucinya Tuhan. Tubuh kita adalah bait ilahinya Tuhan. Untuk itu tubuh kita harus rawat. Tubuh kita harus bersihkan setiap saat. Tubuh kita harus apa? Suci, kuduskan. Tubuh kita harus hidup dalam kebenaran. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan penteori, tapi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Saudara, dari luar ini Ricardo Figueiredo Bom Doila, ini dari Brasil apa dari Spanyol ini? Haleluya. Vamos se ajudar. Ya, God bless you ya saudara Ricardo ya. Dari Spanyol ini atau from Brasil, Italia atau Spanyol ini, haleluya.
So masuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita adalah Tuhan, tiang awan Tuhan, tiang kemuliaan Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tiang awan perlindungan Tuhan di waktu malam hari. Pagi hari, siang hari, tiang api dan tiang awan. Nah, balon saya cuma kecil saudaraku ya, menyinari. Ini tiang awannya ini warna putih, ada merah-merahnya sedikit, ungu ya, seperti ungu. Mempelai kasih ini ya, me in fish channel. Mempelai tidak mengerti ini bahasa warna pink tiang awan Tuhan. Coba, ada warna pink saudaraku. Mempelai tidak mengerti ini bahasa Spanyol apa bahasa Brasil atau apa. Nih, lain Bapak Ibu cahayanya. King of the Kings, bagian Tuhan Yesus Kristus, wadahnya Bapak Ibu, warna pink. Nih loh tiang awan, di waktu siang hari loh ini siang hari nih. Pada saat ini jam 3.20. Jadi sudah sore hari. Saya live tadi dari jam berapa ya? Sudah 2 jam lebih. Nih tiang awannya, sampai tembus ini loh. Tembus ini loh, sampai di plafon loh saudara. Nah itu baru menyalakan itu AC, baru bunyi no, baru hidup lampu kasihan. So hidup lampu puji Tuhan, jadi so dingin sedikit. Tunggu mempelai mau tutup dulu jendela, tadi kan ada dibuka, sekarang mau ditutup. Soalnya so keringatan mempelai, keringatan sayangnya. So keringatan sayang, sabar yuk. Sabar ya jadi manusia. Tiang awan kemuliaanmu menyinari bait suci kudusmu Tuhan. Aduh. Aduh bermasalah lagi nih. Nih jendela bermasalah. Wah jendela. Mau dikasih pas nganape connect. Nyana tak pas-pas. Mau dikasih pas DP connect. Jendela tuh rupanya so lama dipakai tuh nih jendela. Haleluya. So pakai tenaga dalam. Nyana tak masuk. So pakai tenaga dalam. Haleluya. Bapak Ibu lihat nih. So hilang Bapak Ibu. Hilang tiang awannya. Tuhan Yesus hilang Bapak Ibu ya. Hanya tadi muncul Bapak Ibu perlindungan Tuhan ya dan amin. Tuh waktu mempelai peperangan perlindungan Tuhan ya dan amin. Haleluya. Tuh Bapak Ibu lihat kan. Mempelai kan baterai terus toh kalau peperangan. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, saya ini ada di bawah lagi turun Tuhan, di dunia bawah tanah, di dunia antikris. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan Yesus tolong saya, berkati saya, berkati ya Tuhan, tolong saya. Berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan, perlindungan Tuhan ya dan amin. Ada tiang awan, ini siang hari loh ada tiang awan. No, mana lagi? Sudah tidak ada kan? Karena sudah habis itu peperangan. Peperangan di alam roh kan sudah habis. Tadi mempelai habis waktu perang di alam roh. Balawan ular-ular, naga-naga, balawan kadal-kadal. Capek mempelai, ngos-ngosan mempelai. Kata King of the Kings, bahasa galau itu dia. Ini saudara Ricardo Firdeo. Dia pakai bahasa Brasil. King of the Kings pakai bahasa galau. Mempelai tidak mengerti itu bahasa Brasil, bahasa Spanyol kah? Ini bahasa Brasil Spanyol, from apa ini? Italia, Spanyol, Brasil. Haleluya. Furgoso. Namanya Ricardo Furgoso. Suara apa itu? Dar, dor. Nggak ada dar, dor. Tenang di sini. Tenang Bucan Ayu.
Bucan Ayu Krismi. Halo Shalom Bucan. Kumecin ya butuh mempelai. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Diperlengkapi mempelai ini so tidak berperang toh. Tinggal sedikit itu bercahaya. Perlindungan Tuhan, tiang awan tuh, tinggal sedikit tuh. Tuh, ada warna-warni sedikit saja. Nih. Coba tadi, mana mempelai kasih begini mana? Adakah? So tidak ada toh? Tidak ada saudara. Tadi. Haleluya. Waktu mempelai live tadi, peperangan, ada itu tiang awan. Iya, hanya suara mempelai yang lembut. Takutan Juli. Nah, gitu saudara. Saudara itu harus taat, setia, mengikuti, mencintai Tuhan Yesus. Ya, jangan saudara lihat dia masih bujangan di dunia ini, saudara mau begini sih, tahulah manusia kan berlagak blow on, berlagak bego, pas nanti di klaim baru bilang, saya ini manusia bodoh, kasih yang begini, tahu angkunya minta ampun. Jangan berserang-serang pekerjaan Tuhan, Roh Kudus ya, jangan. Nanti kena murka di kotamu, kena murka di atas kepalamu. Haleluya. 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 Bapak Ibu mau dikatakan apa oleh dunia? Bapak Ibu mau dikatakan bodoh, tapi Bapak Ibu di mata Tuhan, Bapak Ibu dipuji-puji. Bapak Ibu bersinar-sinar terang di mata Tuhan. Mana yang Bapak Ibu mau pilih? Coba ketik. Bapak Ibu mau suka dianggap pintar oleh dunia, dianggap wow oleh dunia, dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh dunia, tapi Bapak Ibu tidak memiliki materai ilahi, Bapak Ibu tidak percaya cahaya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu tidak tembus dimensi roh dan kebenaran, Bapak Ibu tidak tahu dimensi roh dan kebenaran, Bapak Ibu tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan dimensi dan kebenaran. Atau Bapak Ibu pilih dianggap bodoh oleh dunia, tapi Bapak Ibu dianggap pintar oleh Tuhan. Nah, mana yang Bapak Ibu pilih? Dianggap pintar oleh Tuhan, dipuji-puji oleh Tuhan, atau dipuji-puji oleh dunia? Karena banyak orang-orang dunia, anak-anak Tuhan, anak-anak hantu, anak-anak setan, semuanya pingin cari pujian dunia, pingin disanjung oleh dunia, pingin mereka dikatakan orang baik, orang soleh, orang soleha, orang kudus, orang suci. Tapi di mata Tuhan mereka tidak diakui. Malahan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, "Nyalah kau, hai hamba si pembuat kejahatan." Karena banyak dosanya yang dia lakukan di gelap, tanpa sesamanya tahu, tanpa orang lain tahu. Bapak Ibu pilih yang mana? Aku mau dipuji-puji oleh Tuhan Yesus, kata bucanku Mecin. Aku dipuji-puji oleh Tuhan Yesus, kata bucan Rosabella. Saudara Boti, dipuji Tuhan dong. Dipuji Tuhan. Ya. Saudara Simon Sogilit. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi, King of the Kings. Selamat sore. Selamat sore juga, saudaraku. Aku diberkati. Bucanera Akluing. Aku mau dong dipuji Tuhan. Aku mau dipuji Tuhan. Saudara semuanya ingin dipuji Tuhan. Mau ingin dipuji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang bayar harga, mau tidak? Coba ketik. Malim dianggap pintar oleh Tuhan Yesus. Mau. Tuhan tuntut bayar harga di dunia ini, mau nggak? Bayar harga nyawa, pikul salib, menderita, ikut Tuhan. Siap dihina, siap dicaci maki, siap ditolak, siap dibunuh, mati martir demi nama Tuhan Yesus. Siap tidak? Bukan enak-enak loh. Ikut Tuhan itu enggak enak, saudara. Tapi kalau Anda lolos dalam prosesnya Tuhan, Anda diberkati Tuhan dong. Anda disayangi Tuhan. Anda dimuliakan. Derajat Anda diangkat oleh Tuhan. Itu bonus, Bapak Ibu. Berkat Tuhan akan mengejar kita, anak-anak Tuhan. Itu bonus.
Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan ada dengan kita, ada pada diri kita. Haleluya. Semuanya mau dipuji Tuhan. Halo, shalom. Bucan Engli Marikan. Englina Getumegi. Bucan Nera Akling. Bucan. Semuanya mau dipuji Tuhan. Gimana cara mau dipuji Tuhan? Bayar harga. Mau nggak bayar harga? Oh, Bucan Kumeji, aku mau. Mau. Tulis. Mau Tuhan, aku mau bayar harga. Pikul salib bersamamu, yang penting surga menantiku. Engkaulah jalan ke surga satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, ya berarti itu jalan pintas. Kalau ada jalan yang lain, pasti itu jalan pintas, saudara. Kalau Anda menemukan jalan ke surga, itu ada jalan yang lain, berarti itu jalan pintas. Promosi palsu. Anda tahu promosi palsu? Contoh itu Connect, Bataria. Itu bis dari Surabaya. Connect, Bataria, Jakarta. Siapa yang mau ke Jakarta? Naik bis ini. Nah, tahu semua orang pingin ke Jakarta. Pingin balik Monas. Pingin balik ibu kota. Ibu kota tercinta. Yang sudah pindah ya. Sekarang kan sudah pindah posisinya. Cuma posisinya yang pindah, saudara. Terus Anda dibawa sopir mobil itu ke Bandung. Anda bilang, mana itu Tugu Monas? Sudah 2 hari perjalanan, 1 hari 1 malam. Mana ini Monas di Jakarta yang kita mau lihat, ada DP ujung-ujungnya itu. Ada emas kata berapa kilo. Mana itu? Tidak sampai-sampai. Ternyata Anda dibawa sopir ke Bandung. Siapa yang Anda mau salahkan? Keneknya atau sopirnya? Sementara Anda beli tiketnya, Anda mau pergi ke Jakarta, mau lihat Monas. Tapi Anda dibawa ke Bandung. Anda tentu tidak lihat dong Monasnya, emasnya. Yang di Bandung Anda cuma lihat cewek-cewek cantik. Yang gelis-gelis, bening-bening. Yang amung-amung. Yang ayu-ayu nih. Yang super gelis. Ternyata Anda dibawa salah jalan. Anda mau komplain ke siapa? Anda mau cari keneknya sudah melarikan diri. Anda mau cari sopirnya cuma bilang ini rute yang harus saya laksanakan dari agen mobil yang saya bawa. Anda pasti akan menyalahkan diri Anda. Saya yang salah. Kenapa saya menaiki bis yang ini, yang tidak ada tujuan pasti? Padahal saya ingin mau melihat emas yang ada di Monas. Saya tidak dapat melihat emas yang ada di Monas. Yang saya dapat adalah pencobaan. Yang saya dapat adalah cobaan kenikmatan dunia. Wow. Tinggal menyanyi, Tuhan, inikah jalan hidupku. Jadi, sopir bis itu membawa Anda ke Nenggelis, ayu, dan cantik. Godaanmu tinggi sekali di sana, saudara. Nenggelis, ayu. Padahal dia mau suka lihat ini emas yang ada di Tugu Monas. Tapi dia bilang, mumpung saya masih hidup, saya ingin mencobai rasa nenggelis yang ayu nih. Sebelum mendapatkan emas, balet emas, ya, yang ada di sana, ya, cuci mata dulu saya dengan nenggelis yang ada di sini. Akhirnya dia tidak dapat melihat emas yang ada di atas puncak. Ini hanyalah cerita perumpamaan.
Dia tidak dapat melihat emas yang ada di ujung sana, di ujung Monas sana, kota emas. Dia tidak dapat melihat itu, kota emas, emas Monas itu. Yang dia lihat adalah Neng Gelis, gemoy, cantik, mempesona, seksi. Terus Roh bilang, sebelum engkau melihat itu kota emas, engkau harus diuji dulu dong. Harus diuji dulu dong. Imanmu kuat? Imanmu kuat atau tidak? Diuji dulu dong dengan Neng Gelis, cantik, gemoy, seksi, mempesona. Ada ustadz itu bilang toh, begini tuh ustadz bilang, habis doa dia kan, jauhkan saya dari segala pencobaan dunia ini. Baru keluar, dia so lihat cewek seksi di samping jalan. Dia bilang tidak mau dilihat, sayang. Dilihat berdosa. Tidak mau dilihat, sayang. Mau dilihat berdosa. Akhirnya dilihat, harus dilihat. Soalnya barang bagus katanya. Langsung dia usap mata. Astagfirullahaladzim. Tidak mau dilihat barang bagus. Kalau tidak dilihat, nanti menyesal. Kalau mau tunduk-tunduk juga muka, tabrak tiang listrik. Serba salah kan? Neng Gelis, ayu, cantik, mempesona. Masa mau tunduk-tunduk mata begini? Lagi bawa mobil, terpaksa mata melotot sambil baca doa. Astagfirullahaladzim, godaan. Berapa lama itu Neng Gelis lagi main mata? Halo Ustadz. Tidak sampai dibaca doa tembus di sana, Ustadz langsung singgah sini. Naik Neng, naik. Tidak mau dijemput, tidak mau diambil barang bagus. Ayo Neng, kita baca doa siri, nikah siri Neng. Nanti aneh bawa ente ke surga. Neng bilang iya. Iya Pak, bawa Neng ke surga Pak. Barang bagus. Apakah si bapak itu tembus masuk di doa yang kedua? Tentu sota singgah Pak Neng Gelis dan Ayu. Itu cobaan dan godaan dunia. Sama Bapak Ibu dengan seorang pendeta, hamba Tuhan. Hello, Pak Pendeta, saya ada masalah berat Pak Pendeta. Saya ingin curhat. Terlalu berat masalah saya Pak Pendeta. Saya ingin curhat Pak. Saya baru diputusin pacar saya. Pak Pendeta bilang, di mana? Di mana posisi Neng? Di apartemen Pak. Bisa Bapak datang sekarang, cepat Pak. Saya sudah mau bunuh diri ini. Baygon sudah ada di samping saya. Silet sudah ada di samping saya juga Pak. Oh jangan. Follow up. Follow me. Jangan dalam nama Yesus. Oh, segala roh maut dihindarkan daripadamu Neng. Oh, nanti Bapak akan pergi ya Neng. Tunggu Bapak, setengah jam Bapak akan meluncur segera dengan lari kecepatan 1000 meter per kilometer per jam Bapak Ibu. Setengah jam, 1 jam perjalanan Pak Pendeta ngebut. Setengah jam so hadir. Oh, haleluya. Mana Neng? Neng punya masalah apa sekarang Neng? So ketemu di apartemen tuh. Pak Pendeta. Pacar saya Pak, Bapak tahu pacar saya itu Pak meninggalkan saya Pak. Habis dia jebol Pak 3 ronde, dia langsung tinggalkan saya Pak. Dia bilang katanya Pak, saya ini tidak sempurna Pak, seperti lubang sumur sudah Pak, seperti lubang neraka Pak. Jadi dia ditinggalkan saya Pak, pacar saya. Pak Pendeta bilang, sinilah anakku yang kukasihi. Bisakah Bapak memelukmu? Bisakah Pak Pendeta memelukmu supaya beban hidupmu
terasa ringan. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu, datanglah padaku. Itu kata firman Tuhan, Neng. Percayalah pada Tuhan Yesus. Ini nak, Bapak sayang kamu nak. Sini Pak Pendeta sayang seperti Tuhan sayang kepada dirimu. Bapak sayang kepada dirimu, Neng. Kau masih cantik, kau masih muda belia. Umur berapa, Neng? Pak, saya baru 20 tahun, Pak. Tapi betapa jalan saya ini sangat pahit, Pak. Oh, haleluya, puji Tuhan. Berarti Neng sedang mekar-mekarnya. Jangan khawatir, Neng. Tuhan sudah menyiapkan jodohmu yang terbaik, Neng. Ya, masalahmu yang kedua apa, Neng? Silakan Bapak siap mendengar curahan hati, Neng. Berapa jam Bapak di sini? Waktu Bapak Pendeta untuk Neng semuanya ya. Semuanya untuk Neng cantik gelis. Sampai ini kartunya Bapak. Neng lihat ini kartu apa Bapak? ATM Pak. Oh ini juga untuk Neng. Siapa ya hamba Tuhan kayak gitu modelnya ya? Di dunia ini beroperasinya seperti itu. Follow me, follow up. Ini juga untuk Neng. Kalau Neng mendengar dan meresapi nasihat-nasihat firman yang Bapak lontarkan kepada Neng gelis. Ator nada Pak Pendeta. Pak Pendeta dulu telan air liur dengan air ada mineral, Neng. Bapak sudah haus nih, air liur yang ditelan. Aduh, montoknya seksinya, buah dadanya, pahanya yang mulus. Neng, aduh, Neng. Neng curhat sama Bapak pakai jeans pendek, dapat lihat pongo-pongo panta, pakai baju satu tali, 2 gunung so keluar, setengah gunung. 1 gunung semua meletus, 1 gunung lagi babunya. Panas membara. Karena hanya ada 2 orang di apartemen. Bapak Pendeta mau ajak Neng berdoa ya selesai Tunggu Bapak, mana air minum mineral? Bapak pakai kerongkongan ini so kering. So haus akan hawa nafsu cinta membara. Neng, ada berapa orang Neng di dalam apartemen ini? Bapak mau tanya, cuma saya Pak Pendeta. Apakah Bapak tidak bersimpati kepada saya, Pak? Tentu. Bapak sangat berempati kepada Neng. Sampai ini kartu kredit Bapak kasih keluar. Plus ATM Bapak. Kan Bapak ada punya 4 kartu kredit, 4 ATM. Ini untuk Neng. Terus istri Bapak tahu nggak? Istri Bapak tahu nggak? Bapak nggak. Aman. Istri Bapak kan Bapak udah kasih 2 ATM kepada dia. Dia mau beli apa saja tenang. Kan Bapak kan punya banyak pendapatan. Setiap kali Bapak dipanggil khotbah, dipanggil itu kan bayarnya puluhan juta. Belum lagi perpuluhan jemaat. Belum lagi jemaat-jemaat yang kaya raya memberikan banyak uang kepada Pak Pendeta ini. Untuk Neng 1 deh, kartu ATM, 1 kartu kredit. Mau nggak Neng? Mau. Asik. Papa seperti inilah yang aku butuhkan di dunia ini, sambil pakai dada Pak Pendeta. Langsung keluar manja-manjanya ya. Pak, engkaulah Bapakku di dunia dan di akhirat. Papaku di dunia dan di surga. Emoji. Pipi langsung ping-ping. Langsung gunungnya digosok-gosok. Papa suka. Suka, Pak. Ada yang so naik nih. Ada yang so naik nih, gairah muda.
Hmm. Pak Pendeta umur berapa sih, Pak? Ini kan tangkapan rohnya mempelai yang terjadi di dalam gereja-gereja kini. Pak Pendeta umur berapa sih ngomong-ngomong? 35 tahun, Neng. Ih, mudah sekali ya. Pak, jadikan aku, Pak. Jadikan aku. Pokoknya siap deh aku. Siapa yang kayak gini ya? Ini kan roh yang berbicara. Banyak yang begini mereka pelayanannya ya. Istri telepon, halo Pak, ada di mana? Papa lagi konseling, Ma. Sabar, Ma. Paling Papa pulang jam 1 malam karena masalahnya berat, Ma. Kalau Papa pulang ya, karena banyak yang Papa konseling di sini ya, Ma. Sabar ya, Papa melayani Tuhan. Mama, upah Mama besar di surga. Mama doakan Papa supaya Papa kuat. Gosok-gosok. Pak, sambil bergayunan di leher. Papa, jangan tinggalkan aku seorang diri di sini, Papa. Udah panggil Papa. Hmm, gemes deh Papa sambil cubit-cubit pipi. Papa. Hmm. Tiada yang tersembunyi di matamu, tiada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua terbuka nyata, semua terbuka lebar, semua terbuka lebar. Mama bantu Papa doa. Papa akan mendoakan yang Papa konseling ini. Hello. Di dalam satu ruangan, pria dan wanita, apalagi seksi, cantik, dan ganteng, tidak ada yang berdoa, saudaraku. Anda mau dibodoh-bodohi oleh dunia. Ketika Anda di dalam satu ruangan kamar, apartemen, hotel, penginapan, kos-kosan antara pria dan wanita, sedangkan magnetnya sangat tinggi antara positif dan negatif, konslet saudara. Tujuannya mau doa, tapi yang terjadi di sana apa? Pertarungan tak terelakkan lagi. Hampir-hampir dia telepon, Mama, Papa sudah habis bertarung di sini. Pertarungan Papa tak bisa terelakkan lagi. Terjadi begitu cepat. Dalam sekejap mata, beberapa ronde pun Papa lakukan. Mama siapkan telur, madu, karena Papa sangat capek. Dalam melayani Tuhan ini. Melayani Tuhan sangat capek, Mama. Sampai urat-urat pinggang Papa keseleo. Keseleo, Mama. Mamanya bilang, Papa itu tulang pinggang Papa itu habis keseleo karena apa? Mendoakan. Papa bajongkok. Bajongkok, Mama. Karena Papa memiliki kerendahan hati. Papa melayani Tuhan sambil berjongkok mencium-cium kaki orang. Haleluya. Roh dunia yang saya tangkap pada saat ini sangat kuat Bapak Ibu. Ya, cross check di jam 1 subuh, jam 2 subuh lagi berdoa, jam 3 subuh lagi berdoa. Semuanya mereka lagi berdoa di dalam kamar. Dengan istri orang, suami orang, dengan pacar orang, berondong. Dengan pelakor, pebinor, semuanya. Sobar campuran, dapat tangga kamari lagi berdoa. Doa apa yang dinaikkan? Doa peperangan. Menangkis serangan-serangan. Wow. Jaringan Bapak Ibu ya. Nggak ada muid ruangan
lakukan aktivitas berdua. Lagi lakukan aktivitas mereka senam. Lagi senam aerobik, joget-joget erotis. Janjian. Sekarang ini kan gampang. Lewat WhatsApp, lewat apapun, janjian ya. Iya, makanya diganggu jaringan ya. Mungkin gara-gara cuaca juga ya, cuaca di sini hujan, terganggu jaringannya saudaraku ya. Hujan, angin, kilat, guntur itu Bapak Ibu dengar itu guntur? Tidak ada. Antara pria dan wanita berdoa dalam kamar ya, yang bukan yang mempelai cerita ya. Tidak ada saudara. Mau berdua sunyi, tidak ada. Di kos-kosan dimanapun tidak ada. Tidak ada yang beres. Semua kan dunia dengan Bapak Ibu ya. Ini jaringan bermasalah saudaraku. Bisakah? Haleluya. Terganggu jaringan saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, biarlah kita anak-anak Tuhan semakin kudus, semakin hari semakin kudus, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin bersinar-sinar, semakin percaya cahaya di tengah dunia yang gelap ini. Jangan kita mengikuti hal nafsu dunia. Kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Haleluya. Kita menjadi garam dan terang dunia, saudaraku. Sudah ada ya jaringan, putus-putus, puji Tuhan, sudah ada ya. Haleluya. Gimana jaringan gak terganggu, di mana-mana turun badai. Kata Tuhan Yesus, King of the Kings, gimana jaringan gak terganggu, di mana-mana turun angin dan badai. Iya, di mana-mana turun hujan, angin dan badai ini, Bapak Ibu, terganggu jaringan. Lele terus dari tadi, padahal saya sudah pakai 2 jaringan. Pulsa data, ya senantiasa saya isi kalau live. Ini lagi ditambah lagi 100.000 pulsa data. Setiap kali live beli pulsa data 100.000. Karena pakai wifi lelet, pakai pulsa data lelet, sudah jaringan lelet. Haleluya. Pergunakan waktu yang ada ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada yang singkat kita pada saat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Jangan pakai untuk hal-hal yang tidak-tidak. Jangan pakai untuk hal-hal yang najis. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan hatimu. Muliakanlah Tuhan dengan segala apapun yang ada pada dirimu. Dengan hartamu, dengan waktumu, dengan tubuhmu, dengan suaramu, dengan ilmu pengetahuan yang engkau dapat. Gunakan itu Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan semuanya. Apa yang saya terima, apa yang saya dapat, pengajaran dari dimensi roh dan kebenaran yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengajar saya sebagai mentor saya, Bapak Ibu, saya turunkan kepada ya dan amin. Haleluya. Karena dunia mencari-cari saya. Ini Bapak Ibu, di mana roh saya ini? Lah inilah. Haleluya. Saudaraku, saudariku. Kalau saya ular tak bongkar.
Mereka bilang jangan ganggu-ganggu pekerjaan kita, biarkan kita beraktivitas di dunia 66. Iya, saya kan cuma menelisir yang setan bawa ini semakin hari semakin banyak dengan kesulitan, ya. Manusia tergoda dengan jatuh dengan mamon, jatuh dengan keangkuhan dirinya, jatuh dengan kesombongan diri, hawa nafsunya yang jahat di muka bumi. Manusia jatuh dengan berbagai keinginannya, hawa nafsu jahat di muka bumi ini. Kalau rumahnya tanpa atap pasti lancar jaringannya. Masa King of the Kings bilang angin. Pergi di tempat lain yang di rumah-rumah manusia yang sombong, yang angkuh hati, yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh, yang menghina-hina pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Pergi ke rumah-rumah yang menghina-hina. Mau angin itu kekuatan 5 kek lewat sayang. Bang Mas sudah mempelai live itu pas sudah ada atap sudah ada atap genteng, tinggal tangkap. Gimana tuh? Nih King of the Kings gimana tuh? Tinggal pakai payung, live di bencana yang datang di kotamu, apapun bentuknya itu, air, api, gempa, teguran nyata dari Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kenapa? Tuhan mencintaimu loh. Tuhan mencintaimu saudara. Untuk itu Tuhan menegur Anda. Kalau Tuhan mencintai saudara, Tuhan menegur Anda saudara. Jadi mustahil ya. Tidak usah ada berdoa. Saya itu seperti itu. Jam 1, jam 2, jam 3 itu apa? Di saleh, dianggap alim, Halo, shalom, shalom. Shalom Elohim. Halo, sambung ke part 2 nih ya. Karena di part pertama terganggu jaringan, ya kita sambung ngobrol-ngobrol di sini ya. Obrolan santai saudaraku ya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudari Teguh ya Hadi. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Obrolan santai tentang kehidupan nyata, kehidupan dunia lain, kehidupan akhirat. Mari kita persiapkan hidup yang terbaik, kehidupan yang terbaik kita menuju surganya yang kudus. Orang bilang, kalau Bupemu ingin pergi ke surga, pergi duluan. Sudah, mempelai saudari surga sayang. So pergi. Surga, neraka, bumi, sudah. So jalan-jalan. Ya, bucan Ane Cerori, puji Tuhan, haleluya. Bucan Esther. Shalom Elohim, mempelai Bupe. Bucan Eva, sate. Shalom Elohim, mempelai. Shalom. Sudah sayang, mempelai sudah dikasih jalan-jalan sama Tuhan Yesus ya. Di surga, di neraka, dan di bumi. Ya, ya kalau Bapak Ibu mau tanya tentang surga, tentang neraka, tentang bumi, tanya Bapak Ibu ya. Saudara sampai Stefanus, Shalom Elohim mempelai, Shalom, Shalom Elohim. Jadi mempelai bongkar-bongkar tentang dunia tipu-tipu ini, bumi, karena banyak tipu-tipuan.
dilihat suci, kudus, tahu-tahu ya isinya setan. Nah, karena setan menyamar seperti malaikat terang. Nah, seperti itu harus pintar menilai. Halo, shalom Bucan Belandina, shalom Elohim mempelai tersayang, shalom. Saudara Cornel Anas, hai juga. Saudara peta isinya hitam kabun. Oh, dia mau lihat anunya. Lihatlah aura hatimu lewat kamera. Kalau engkau masih ragu-ragu ingin memastikan, ini video biasa, ini kan live streaming video. Anda buat video. Nah, ini di jam berapa ini sore? Ruangan ini agak-agak gelap ya Bapak Ibu, tapi ada cahaya sedikit dari luar. Ini ada sinar matahari karena masih sore. Tidak gelap sekali juga, tapi gelap. Ya Bapak Ibu lihat kan di sini. Gelap, yang ada hanya cahaya kamera. Nah, ini aura hati. Ya, saya ajar supaya kita pintar, Saudara. Ini aura hati, aura tubuh, aura hati kita bersinar-sinar, percaya cahaya. Karena DNA ilahi itu percaya cahaya, DNA daripada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup berkuasa, itu bercahaya cahaya, saudaraku. Hati kita percaya cahaya tidak di hadapan Tuhan. Kalau kita pelaku firman Tuhan, punya kasih, buah-buah roh, ada cinta, pasti kita akan percaya cahaya, saudaraku ya. Kalau aura Anda gelap, hitam, yaitu Anda akan ketahuan di kamera itu, Anda ada percaya cahaya hitam, berarti aura Anda hitam, setan itu Bapak Ibu ya. Halo Pak Yusak, shalom Elohim mempelai yang cantik. Shalom. Saudara Cornel Anas, mohon maaf sebelumnya. Agamamu apa? Kristen. Agamaku Kristen. Di channel ini saya tidak pakai agama, saudaraku ya. Yang mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ayo sama-sama kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nih, percaya cahaya. Teguh Wirahadi, amin. Bintang Sion dari timur. Shalom Elohim mempelai Bapa Surgawi yang cantik, mempesona di hati Bapa Surgawi. Dan shalom Elohim para saksi-saksi surga yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, shalom. Saya tidak pakai agama, saudaraku ya. Yang mau menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran pasti akan percaya cahaya seperti ini. Karena kita menyembah Tuhan tidak dalam jubah-jubah kemunafikan, tidak memakai jubah-jubah kepalsuan, tidak memakai topeng-topeng kemunafikan. Kita adalah pelaku firman Tuhan. Kita adalah hamba yang taat, yang setia melayani Tuhan siang dan malam. Kita suka berpuasa, kita suka berdoa, kita suka baca firman Tuhan, kitab suci. Kita suka melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, tanpa memandang-mandang suku, ras, dan agama. Dan kita orang-orang manusia-manusia yang tersolimi, manusia-manusia yang menderita hidup di muka bumi ini, menderita karena kebenaran, menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan muliakan kita. Ya, kita manusia-manusia tersolimi, kita tidak mengikuti arus dunia. Karena dunia ini sesungguhnya adalah neraka itu sesungguhnya. Dan setan dibuang kemana? Ke neraka. Jadi siapa yang berkuasa di dunia ini? Setan. Tetapi Tuhan lebih berkuasa daripada setan. Dan Tuhan ambil kendali semuanya. Sudah berada di 1000 tahun damai kita ya. Halo, salam. Saudara Korea, oke, salam toleransi, salam juga untuk toleransi, supaya toleransi tidak mati ya. Happy birthday toleransi hidup di antara sesama manusia.
Toleransi hidup di antara sesama manusia. Salam toleransi. Jangan matikan toleransi ya. Kata toleransi itu jangan. Halo Shalom. Bucan Esther di Kurniati. Salam Elohim. Bucan mempelai ilahi. Shalom malaikat joy. Shalom Elohim mempelai kesayangan Bapak Yahweh yang tercantik, terelok, mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom. Jangan kasih mati itu salam toleransi. Ya, toleransi, kata toleransi jangan mati. Jangan Anda matikan toleransi ya. Semoga hidup ya toleransi. Oh, toleransi. Jangan itu hanya sebatas kata-kata doang. Tapi itu jadilah pelaku toleransi itu sendiri ya. Jangan yang minoritas ditindas sama mayoritas. Jangan. Walaupun minoritas, ya, kalau Anda melakukan sesamamu manusia dengan jahat, hukum alam akan menyatakannya bagi Anda. Ya, jangan, tidak boleh. Manusia semuanya sama di hadapan Tuhan. Mau itu Muslim, mau itu Kristen, mau itu Buddha, Hindu, Katolik, semuanya sama. Tuhan kan tidak membeda-bedakan. Manusia yang malaikat Tuhan serang itu kan setan. Yang manusia kan tidak tahu. Jadi malaikat Tuhan kan bongkar-bongkar nih, setan nih, jangan ikuti nih penyesat nih. Jadi kalau Anda tersinggung dengan pengajaran mempelaiku ini, ya berarti Anda setan. Bertobat. Kalau Anda setan, bertobat. Jangan sampai Anda menjadi setan terus. Sampai mati pun Anda jadi setan. Akhirnya masuk neraka deh. Iya, Agung Tribawono, kakak Kristen. Kristen, kakak kan menyembah Tuhan nih. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Anda pikir saya apa, Dan? Saya kan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Roh Alfa dan Omega, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Roh Kudus, firman yang hidup. Anda menyangka saya apakah, saudaraku Agung Tribawono? Saya kan menyembah Tuhan yang benar. Saya menyembah Tuhan yang kudus. Makanya saya percaya cahaya. Ada materai ilahi di dahi, percaya cahaya saudaraku. Saya percaya firman Tuhan yang hidup, kudus, berkuasa kekal selama-lamanya. Di zaman anugerah. Sekarang saya sudah berada di zaman 1000 tahun damai, saudaraku. Salam toleransi, Kak. Salam. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, semua agama dicintainya. Tuhan tidak pernah memakai agama dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan agama, saudaraku ya. Kalau Anda masih membeda-bedakan agama, masih membeda-bedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya, rasnya putih, rasnya hitam, rambutnya lurus, rambutnya keriting, Anda berarti masih bermain di level bawah. Anda masih bermain di level susu, di level kanak-kanak rohani, di level TK. Anda belum masuk SD. Setingkatnya itu yang bisa ditangkap oleh logika jasmani Anda. Anda kalau masih membeda-bedakan orang dari suku, kasta, ras, dari profesi, dari kekayaan, dari jabatan, dari jubah yang manusia itu pakai, apakah dia miskin atau kaya, Anda masih bermain di level bawah. Sangat rendah, sangat bawah. Anda belum naik di level atas, saudara. Kita ini, channel ini bermainnya di level atas, dimensi roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Ya, saudaraku. Adakah tiang awan? Tiang awan ada Bapak Ibu? Hanya samar-samar ya. Tadi sangat jelas ya di belakang ini samar-samar Bapak Ibu. Nih. Haleluya. Waktu berperang, mempelai dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Di waktu malam, di waktu siang hari tiang awan. Supaya apa? Mempelai tidak tersakiti, mempelai tidak
teraniaya. Ada perlindungan ya dan amin dari Tuhan ya Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu nyata ya dan amin. Kuasa Tuhan itu nyata ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Umalim tadi sangat jelas mempelai iya pada waktu peperangan, masuk di alam roh kan peperangan tiba-tiba. Harus siap saudara. Harus siap itu contoh. Bagaimana saya berperang, bagaimana saya berteriak di alam roh. Saya memanggil setiap saat Tuhan Yesus, tolong saya, jangan tinggalkan saya. Saya selalu memanggil Tuhan karena yang menolong saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saya berperang, tidak ada yang sanggup menolong saudara. Jikalau saudara sudah berada di alam roh, di sana banyak setan. Yang menolong saudara adalah Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Anak Maryam itu sendiri, jalan yang lurus. Ya. Halo, shalom Putri Kesya, haleluya, praise the Lord, amin. Bintang Sion dari sebelah timur, tapi sayang mempelai umat manusia, sebagian besar mereka lebih percaya kepada sejarah manusia dan menolak tentang rahasia surgawi di luar logika manusia. Sangat-sangat disayangkan mereka ini mempelai. Iya, kita berdoa saja, kita serahkan kepada Tuhan karena yang bisa membolak-balikan hati manusia itu adalah Tuhan. Kita manusia hanya bisa berdoa, mendoakan mereka, mendoakan keselamatan mereka, agar supaya mereka bisa mengenal jalan kebenaran tersebut, agar supaya mereka bisa bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, agar supaya mereka bisa menemukan jalan yang lurus yang daripada Tuhan. Saudara Simon, halo, shalom Elohim mempelai yang cantik, mempesona hati. Shalom, selamat sore Bu, selamat sore juga Pak. Omalim, bukankah bintang Sion malaikat Mikael? Ujan lulus Marwati, shalom. Bu Fei, shalom juga. Bintang Sion dari sebelah timur ya dan amin mempelai, puji Tuhan, amin. Malaikat Mikael saudaraku. Haleluya, shalom malaikat Mikael. Berperang malaikat Mikael. Malaikat Mikael dari mana? Tadi habis peperangan dadakan Bapak Ibu ya. Haleluya. Mempelai ini banyak juga ya Bapak Ibu, jerawat-jerawat ini tumbuhin ya. Karena kulit iritasi kan, pindah-pindah abu-abu kan, jadi iritasi kulit. Makanya yang jerawat-jerawat Bapak Ibu, iritasi kulit saudaraku. Pindah-pindah rumah ini tidak gampang saudara, melelahkan. Tapi waktu ini saya gunakan sebaik mungkin Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Makan pakai apa Bu? Nasi pakai ayam. Nasi pakai ikan, kadang nasi pakai tempe, pakai sayur mayur, kadang nasi pakai ayam. Tadi mempelai habis masak ayam kampung 1 ekor, masak rica-rica, masak bumbu nado rica-rica. Habis bamasa mempelai masak ayam kampung rica-rica tetapi tidak terlalu pedis. Ya, masak rica-rica kuning untuk anak-anak kan supaya bisa makan. Nah,
masak ayam kampung 1 ekor, terus masak sayur sawi campur kol ditumis pakai telur, pakai bawang putih, pakai ladaku, pakai minyak ikan supaya enak-enak. Habis mempelai masak, mempelai mandi, baru mempelai balai. Sambil mempelai beres-beres rumah, lipat-lipat baju, beres-beres. Ini berantakan rumah seperti kapal pecah. Tapi walaupun masalah fisik capek, tapi rohnya mempelai ini menyala-nyala untuk melayani Tuhan, supaya hati Tuhan disenangkan, menyenangkan Tuhan. Tidak jadi masalah mempelai itu kan tubuh dunia, tetapi kita bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindungi, merawat mempelai hingga sedetik ini ya, dan amin, puji Tuhan, amin. Iya, itu yang kita harus syukuri. Tubuh kita di dunia ini biar orang mau hina-hina, ya kan? Malaikat Mikael ya. Orang mau hina-hina kek, mau apa kek. Ya, tetap kita melayani Tuhan. Itu kan hanya tubuh di dunia. Kita kan tidak mementingkan tubuh dunia ini wadah. Nah, pada saat Tuhan ubahkan kita, tubuh roh kita ini yang akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi yang perlu dipercantik ini, yang harus dipercantik ini tubuh roh kita. Hati kita saudara yang harus dipercantik ini, bukan tubuh jasmani ini. Casing ini kan kita akan tinggalkan. Dalam sekejap mata kita mengambil tubuh supranatural, Anda tidak lagi melihat tubuh jasmani saya ini. Gitu saudara. Kecantikan hati lebih penting daripada kecantikan jasmani. Kemolekan jasmani itu adalah sia-sia. Kenapa di firman Tuhan mengatakan begitu? Kemolekan jasmani itu sia-sia. Anda mati, kala tubuh Anda ditanam jadi tengkorak. Apa yang bisa Anda sombongkan? Tidak ada. Kemolekan kecantikan itu adalah sia-sia. Karena apa? Semua manusia pada operasi plastik. Jadi manusia-manusia plastik. Manusia-manusia besi. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hati kita. Roh kita, Bapak Ibu. Kalau roh kita cantik kan kita percaya cahaya. Hati kita itu bersinar-sinar. Aura kita itu loh. Hati kita ini bersinar-sinar, percaya cahaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia loh. Diangkat derajat kita, dimuliakan kita pada waktu Tuhan datang. Kan Tuhan sudah datang, sudah 3 tahun di bumi ini. Masa manusia tidak mengerti? Bintang Sion dari sebelah timur ya, dan amin, puji Tuhan, amin mempelai. Iya. Bucan ane cerorinya ndak kentara mempelai. Cahaya ilahi yang terang menutupi jerawat. Haleluya. Mempelai kan sedikit-sedikit kembali ke dunia nanam kan. Mempelai bacur-bacur sedikit itu karena kan masih pakai tubuh dan daging ini. Bapak Ibu. Memang tidak kantara sayang, tidak toh. Tertutup dengan cahaya kecantikan batinia kita, roh kita, kecantikan hati. Jadi kecantikan hati sangat penting. Halo saudariku, Monstrando menu dia oh ini dari mana ini? Barcelio kah? Dari Brasil, Barcelio. Dari Italia atau from apa ini? From Italiano, Spanyolo atau dari Balano. Mempelai tidak tahu bahasa ya, bahasa-bahasa. Pusing. Baca saja pusing ini. Apa ini? Sou Brasileiro. Ola ai. Orang ngerti sayang. Cuma mempelai bilang, Pak Bucan atau saudari, Monstrando. God bless you all, praise the Lord, haleluya. Kita bertemu di sini ya, ini room 1000 tahun damai, Jesus Christ. Aduh, haleluya. Italiano, Brasiliano. Bang mana di sana so tenggelam kali. Haleluya. Jangan so tenggelam di sana, kasihan, makanya dong so masuk room di Indonesian, from Indonesian. Mau suka jalan-jalan ke Indonesian,
merasakan Indonesian food? Silakan, silakan. Jangan tenggelam di sana, haleluya. Tenggelam di dalam cinta. Tenggelam di dalam cinta, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Kemuliaan Tuhan. Oh, dari Brasil, from Brasil. How are you? Mempelai mau gaya-gaya dulu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris potong-potong. How are you? How are you? Dia bukan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Brasil. Haleluya. God bless you ya. Praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, mengalir dari hati tahtamu Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir memenuhi jiwaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bertobatlah. Bertobatlah saudaraku selagi masih ada waktu. Bertobatlah, bertobatlah saudariku. Haleluya, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi di masa kesusahan ini, Bapak Ibu pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara ikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin makan tinggal potong, tinggal mancing. Ya, haleluya. Berkat Tuhan, Tuhan akan mengirim berkat-berkatnya dari seluruh bangsa-bangsa. Ya, haleluya. Haleluya, ini sinar kemuliaan Tuhan. Saudari tidak tahu ya. Karena saudari bergaul dengan setan, makanya saudari tidak tahu kemuliaan Tuhan itu seperti apa ya, saudari Fauzi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Indah sekali bukan? Indah sekali cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya ilahi sangat dahsyat, haleluya. Ini Bapak Ibu punya iman, tangkap cahaya ilahi ini saudara. Ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa di dalam namanya, haleluya. Ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus, pengikut Isa Al-Masih, Isa Anak Maryam, Imam Mahdi di akhir zaman ini sudah bercahaya-cahaya. Sudah bercahaya-cahaya saudara, karena kita sudah di kerajaan 1000 tahun damai. Kita sudah kembali ke Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu dalam keadaan bercahaya-cahaya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah, Anda kan tidak bisa lihat si Adam dan si Hawa pada zaman dahulu. Anda lihat saya. Manusia bercahaya-cahaya. Seperti inilah cahaya kemuliaan yang dipancarkan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu sebelum jatuh di dalam dosa. Dikembalikan lagi kita ke Taman Eden, 1000 tahun damai namanya. Jadi di dunia ini, kalau Anda menghujat-hujat pekerjaan Tuhan, menghujat-hujat pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran itu di muka bumi ini, yang sedang bekerja, saya harap maklum, karena roh Anda itu tertinggal di Antikris. Roh Anda itu tertinggal di kerajaan Dajjal, setan mata satu, dengan sistem dunia mata satu yang Anda kenal dengan nama New World Order. New World Order, you paham? Jadi betapa Anda ini, ya saya tahu dan saya maklumi. Anda pengikutnya setan, pengikutnya Dajjal seperti itu. Makanya kata-kata Anda tidak terkontrol masuk di room 1000 tahun damai. Satu kali lagi Anda berkomen, Anda akan dibuang ke tong sampah. Karena pikiran Anda penuh dengan sampah, hati Anda penuh dengan sampah, mengakibatkan jari-jari Anda dipenuhi dengan sampah. Ingat, sampah harusnya berada di tong sampah. Ya, jadi seperti itu. Anda harus buat lagi akun baru untuk mengikuti channel saya. Bye-bye. Tidak sembarang. Saya tidak membiarkan ular untuk berkomen di room 1000 tahun damai. Sampah tetaplah sampah. Berlian tetaplah berlian. Walaupun berlian itu dibuang di lumpur yang paling dalam, tetaplah berlian, namanya berlian. Dicari orang dan sangat tinggi, nilainya mahal. Harganya nilainya mahal. Anda sampah, Anda tidak akan dilihat orang, Anda akan dibakar. Namanya juga sampah. Anda mau jadi apa? Seekor lalat? Apa seekor lebah? Anda lalat. Lalat itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Tainya saja mengeluarkan cacing, jadi parasit. Tidak ada gunanya, sukanya di tempat-tempat yang busuk. Mulut Anda kotor, mata Anda kotor, pikiran Anda kotor, hati Anda juga kotor, saudara. Dari mata airlah terpancar kehidupan. Kehidupanmu seperti apa? Kotor, apa bersih? Semuanya akan kelihatan. Terpancar dari jari jemarimu, dari cara berkata-katamu, dari karakter hidupmu, dari cara memperlakukan orang. Terpancar. Beda sayang, ya, antara serangga itu, lebah dan lalat itu sangat berbeda jauh, saudara. Lalat menghasilkan cacing, tai, parasit. Lebah menghasilkan madu yang sangat berguna bagi tubuhmu, kecantikanmu. Tubuhmu bisa diobati dengan lebah. Madunya bisa digunakan untuk diminum, semuanya berfaedah, bermanfaat. Tapi kalau lalat tidak ada faedahnya sayang. Hanya membuat kotor saja. Lalat itu selain dipakai, dilem. Anda mau jadi lalat apa jadi lebah, saudara? Ya. Makanya jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimu akan terpancar kehidupan, saudaraku ya. Dari hatimu akan terpancar kehidupan.
Kehidupan seperti apa yang Anda pancarkan di dunia ini? Kotor, najis, atau baik? Kebajikan, kemurahan, takut akan Tuhan. Anda suka melakukan dosa sih. Makanya Anda tidak bertobat-bertobat. Sampai Tuhan datang pun di dunia ini Anda masih tetap kotor. Anda masih tetap seekor lalat. Anda belum jadi seekor lebah, baru seekor lalat. Lalat itu tahu enggak? Setiap kali dia tengger itu menghasilkan apa? Cacing. Menghasilkan ulat. Coba lebah, dia tengger menghasilkan apa? Madu yang bermanfaat. Jadilah seekor lebah, saudara. Makanya jadi pelaku firman Tuhan, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Halo, saudara. Fonsal. Oh, ini dari Brasil semua ya, Italia ya. Halo, saudara Sumiati Sitanggang, puji Tuhan, haleluya 12, praise the Lord, amin. Saudara mengerti tidak bahasa Indonesia? Hi from Brazil. Oh, dorang mau terjemahkan ini bahasanya mempelai ini ke bahasa Brasil. Mereka download dan terjemahkan. Brasil Italiano. Anda yang di Brasil, haleluya. Bagaimana kabar yang di Brasil? Anda yang di Brasil? How are you, Brazil? How are you? How are you? Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Aku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam kemenangan. Yesus Kristus mengasihimu. Yesus Kristus mencintaimu. Bucanku mencintai udah mempelai, selamat sore dan happy Sunday. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom Bucan Rustianti Panggabean. Benar Bu Fei, mereka ular bludak, otaknya penuh hujatan, iblis roh dunia yang sia-sia, yang tak tahu kebenaran, sombong. Iya. Udah begitu taruh aja dong di tong sampah, nggak ada gunanya. Kalau cuma menghina-hina pekerjaan Tuhan, haleluya, praise the Lord. Menghujat-hujat pekerjaan Tuhan, tempatnya ada di tong sampah, saudara. Sampah harus dibakar. Tidak ada dibiarkan sampah. Dibakar dalam api neraka, haleluya. Biar segala kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dari ufuk timur ke barat, utara dan ke selatan. Nama Tuhan disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mempelai itu punya visi yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Ini kan sudah di 1000 tahun damai. Mempelai itu pingin bangun gedung, kalau habis bencana-bencana pingin bangun gedung. Pingin apa? Menetralkan suasana di bumi. Ada kasih yang mengalir.
Jadi Tuhan itu melihat, oh di dunia ini masih ada kasih toh. Makanya mempelai itu dari dulu sampai sekarang bagi-bagi berkat. Kasihan walaupun tidak banyak, pas-pasan, tetap berbagi berkat dengan sesama, dengan orang-orang susah. Bapak Ibu kalau masih punya makan, minum, pakaian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersaksi ada berkat Tuhan untuk kita. Taruh nomor rekening, itu Bapak Yahweh yang suruh langsung. Itu sebagai makan minum kita mempelai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bertugas di kerajaan 1000 tahun damai. Bersaksi, taruh nomor rekening di YouTube, di Facebook. Nanti berkat bangsa-bangsa datang kepada kita. Sudah itu jadi berkat makan minum kita. Nah, seperti itu saudaraku. Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak. Nah, kalau zaman dahulu kan burung gagak. Nah, sekarang itu ya burung gagaknya kita itu di rekeningnya kita. Nah, mempelai itu pingin bagi-bagi beras, bagi-bagi uang. Tapi kan apa daya. Berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa itu hanya cukup untuk makan minum. Untuk bantu uang makannya orang. Mau 200.000 ke, 300.000 ke, mau 500.000 ke. Kalau mempelai dapat, baku berbagi-berbagi. Harus dong jatahnya kan, dijatah-jatah. Kalau dulu semuanya, hampir semuanya dapat. Ya di WhatsApp, di Messenger. Tapi kan sekarang masa susah. Jadi harus bersaksi saudaraku ya. Apalagi yang sudah percaya cahaya ini. Bersaksi, taruh nomor rekening. Tidak usah malu di Facebook, di YouTube. Itu kan diperintahkan langsung oleh Bapak Sorgawi. Itu sebagai makan minum berkat kita. Bapak Ibu tidak rajin bersaksi, tidak rajin mengabarkan firman Tuhan, ya salah sendiri. Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah kasih karunia, ya bersaksi, 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 menyembah Tuhan, melayani Tuhan selagi masih hidup, ya bersaksi saudara. Saya suka dengan semangat ya, semangat Om Alim yang sudah tua, sudah berumur Bapak Ibu secara manusia, sudah berumur beliau ini, tapi beliau punya semangat yang luar biasa. Dia wariskan imannya kepada anaknya, kepada cucunya. Ya, orangnya disiplin. Ya seperti itu, apalagi kita anak muda, saudara. Orang tuanya saja semangat tinggi, mencari Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Kalau ada yang tak salah sedikit, diperbaiki. Ada yang melenceng-melenceng sedikit, kan bisa diperbaiki, namanya manusia. Terdiri dari darah dan daging. Siapa sih yang tidak pernah salah? Saya juga pernah salah. Tapi dari hari ke hari saya memperbaiki diri. Introspeksi diri sangat penting saudaraku. Jadi manusia yang baik, yang terbaik itu sangat penting. Introspeksi diri saudara. Ya, mau kita itu salah, mau kita itu benar. Introspeksi diri. Harus ada waktu, ambil waktu sendiri. Bertanya apakah kita ini, hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu Bapak Ibu akan terpancar, cahaya hati kita ini akan terpancar. Saya tidak usah ngomong saja Bapak Ibu bisa tahu. Bapak Ibu bisa hitung warna cahaya aura hati saya ini di kamera yang Bapak Ibu lihat. Tidak sama, masing-masing orang beda. Saudaraku, ini cahaya hati loh, aura hati, aura tubuh. Aura hati kita manusia ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, bisa lihat cahaya hati yang memancar dari saya itu seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat. Apakah terang, apakah gelap, apakah bersinar-sinar terang. Saya tidak perlu dong pembelaan diri saya di depan manusia. Banyak yang membenci saya, banyak yang menghina saya, banyak yang menghujat saya. Banyak yang mengsolimi saya juga. Tapi saya cukup tarik nafas panjang seperti ini. 3 kali.
Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui segala isi hati manusia. Seperti itu saja Bapak Ibu, pendek-pendek saat ini. Mau itu manusia itu bilang hati saya kotor, hati saya busuk, hati saya penuh zina, hati saya kotor, pokoknya segala macam mereka tuduhkan kepada saya. Ya, saya matre, saya segala macam, saya apa, saya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan biarlah segala perkataan Anda, segala tulisan Anda, segala fitnah Anda, kata-kata Anda, yang Anda tujukan kepada saya kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hakim antara aku dan kamu. Seperti itu saja doanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan logika manusia itu menaungi dirimu. Doa terbaik ya saudara. Karena Tuhan sumber pembalasan, bukan? Lihat saja ke depan. Mereka akan dapat satu-satu. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa mendengar, bisa melihat, saya akan melihat. Ya, mereka akan terima hadiah spesial apa daripada Tuhan. Pasti mereka akan ditegur dong, sangat keras. Tuh kan, lelet lagi kan, lelet. Semuanya mereka akan terima, segala ucapan, segala lontaran, segala hinaan, segala pengsoliman dunia terhadap saya alihkan kepada Tuhan yang pemberi nafas kehidupan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, dan Tuhan yang mencabut. Tuhan juga yang akan menghukum. Bukankah seperti itu? Karma tabur tuai, jalan terus saudaraku. Ingat ini, jangan Anda pikir Anda menabur yang jahat terus Anda mau menuai yang baik. Tidak saudara, Anda menabur yang jahat, baik itu lewat perkataanmu, hatimu, karaktermu, Anda akan menuai juga yang jahat. Bukan? Seperti itu. Anda menabur yang baik, pasti Anda akan menuai juga yang baik. Yang jahat itu tidak akan lama bertahan saudaraku. Ingat, kebaikan, kebenaran terungkapnya belakangan. Tapi tinggal seperti bom waktu saja. Pahit bukan kebenaran itu saudara? Pahit. Anda tidak mau bertobat, salah Anda sendiri. Anda masih mengeraskan hati Anda, itu salah sendiri saudara. Ya. Saya tetaplah menjadi diri saya tetaplah menjadi pribadi. Karena saya adalah orang yang pendiam dan penyendiri, kecuali saya bersaksi main di 3 alam, pastilah Bapak Ibu tidak akan berhenti mendengar suara saya. Karena saya bersuara dari dimensi roh dan kebenaran. Kalau saya di dunia nyata ini, saya pendiam. Saya suka menyendiri. Itu saya, karena saya berbicara dengan alam lain. Kenapa saya suka menyendiri? Kenapa saya suka berdoa? Kenapa saya suka berpuasa? Kenapa saya suka membaca firman Tuhan di dalam kamar? Saya suka menyendiri kalau saya selesai melakukan tugas aktivitas saya di muka bumi ini. Ya, seperti itu. Saya habis memasak, urus anak, urus keluarga, urus rumah, urus pelayanan di dunia nyata, saya akan menyendiri di dalam kamar. Berbicara dengan Tuhan, ada terjalin koneksi hubungan yang baik antara saya dengan Tuhan. Seperti itu. Saya harus lepaskan dong hubungan saya dengan berteman dengan si A, si B. Saya tidak mau menghabiskan waktu dengan teman, dengan sesama manusia saya yang sia-sia. Saya mempergunakan waktu banyak saya, luang saya berbicara dengan Tuhan, saudaraku. Dalam aktivitas saya pun saya melibatkan Tuhan. Memasak, buat kue, ke pasar, ke mall, ke minimarket. Ya, ke mall jarang-jarang Bapak Ibu ya. Jarang. 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, 3 kali, seperti itu. Makanya kalau tak buka mall, tak buka mall, saya pingin jalan-jalan ke mall. Seperti itu. Karena saya jarang ke mall, saudaraku ya. Karena saya sibuk melayani Tuhan. Sibuk melayani sesama, sibuk melayani Tuhan di alam roh. Saya memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan, bermazmur, berbicara dengan Tuhan. Ada hubungan yang indah, yang spesial.
terhubung, terkoneksi ya. Saudaraku seperti itu. Hmm, rendah hati. Saya selalu rendah hati Bapak Ibu. Karena Tuhan suka dengan anak-anaknya yang rendah hati. Lalu bujan sadari ya telah Shalom Elohim, Shalom Bulan Pelailayan, Cate mempesona di hati Bapak. Bapak Yahweh, Bapak Pangeran Ilahi. Selamat sore, selamat sore. Saudara Dragon Dramawan, haleluya, haleluya, praise the Lord. Amin, God bless you. Saudara Teguh Wirahadi ya, dari mana ini? Dari Bali ya. Saudara Teguh Wirahadi ini dari Bali ya, salam ya untuk Bali. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat, jalin hubungan dengan Tuhan, jalin hubungan yang spesial dengan Tuhan, saudaraku ya. Kayaknya saudaraku, apakah saudara sudah capek, lelah, mau pengen istirahat? Coba ketik di bawah ya. Saudara sudah lelah, ikuti live saya. Sudah berapa jam ini saudara? Haleluya. Jadi saudara harus rajin bersaksi ya, karena berkat Tuhan itu beda-beda pula di setiap orang. Beda-beda pula saudaraku ya. Anda pekerja yang rajin, pasti Tuhan akan memberkati Anda lebih daripada pekerja yang malas. Upah pemalas akan berbeda dengan upah seorang hamba Tuhan yang rajin. Upah seorang hamba pemalas beda Bapak Ibu dengan upah seorang hamba yang rajin. Ini berkat bangsa-bangsa loh, karena kita kan pelayanan skala dunia, bangsa-bangsa. Ya, makanya Tuhan akan membuka berkat bangsa-bangsa Bapak Ibu ya. Berkat bangsa-bangsa Tuhan akan buka. Ya. Haleluya. Setia saja melayani Tuhan. Oh, Malim hitung 4 jam lebih sudah ya. 4 jam lebih Bapak Ibu. Ditambah ini lelet-lelet ini jaringan ya Bapak Ibu. Shalom mempelai ilahi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, haleluya, amin. Ucan Sutin Simajuntak, haleluya, amin. Dari Medan ini ya, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi seperti itu, berkat Tuhan itu luar biasa. Berkat Tuhan dari Indonesia, dari bangsa-bangsa, mempelai ini tunggu. Berkat Tuhan, mempelai bersyukur kepada Tuhan. Berkat makan minum ada. Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Karena Tuhan akan memberkati hamba-hambanya yang setia, yang taat, yang tulus mengikuti Dia, ya. Mati lampu saudaraku ya. Untung Bapak Ibu mempelai ini mati lampu ini saudaraku di sini. Karena efek hujan tadi sempat hidup, sempat mati. Hidup mati lagi, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sempat hidup, sempat mati. Mati, hidup, mati. Makanya jaringannya nggak menentu ya. Iya. Halo, Shalom Bu Chandrut. Jaringan tempat saya jelek sekali mempelai. Iya, di sini mati hidup, mati hidup. Lampunya juga mati hidup, mati hidup. Efek dari hujan, angin, guntur. Guntur itu gemuruh, saudaraku ya. Iya, sudah 2 kali mati lampu. Sudah 2 kali ya. Puji Tuhan, bagaimana? Mempelai Tuhan masih sanggup ikut live atau kita tutup saja? Sudah capek? Berkomen dulu Bapak Ibu ya, sudah capek?
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba pengurapan kuasa Tuhan. Yang tertawan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Semua rantai iblis dihancurkan, semua belenggu dosa dipatahkan. Manusia jadi bebas oleh karena namaku, Yesus Kristus Tuhan namaku. Rohku Alfa dan Omega. Yesus Kristus Tuhan namaku. Gelar yang diberikan Tuhan padaku, Tuhan mengatasi segala langit dan bumi ini. Percayalah kepadaku, percayalah kepadaku, percayalah maka kamu tidak binasa. Percayalah kepadaku, maka kamu tidak binasa. Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Oleh darah penebusanku, oleh darah penyucianku, kamu diselamatkan oleh darahku. Darahku yang menebusmu, bukanlah darah sembarang darah. Darah perjanjian antara orang yang hidup dan mati. Darah perjanjian yang mengalahkan kuasa maut, yang mengalahkan kutuk segala sakit penyakit. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah ya, mempelaiku ini sudah sangat lemah ya. Walaupun aku ingin berbicara, nanti lagi disambung ya. Nanti lagi kita bertemu di waktu yang lain. Dia mau berbuka puasa, dia sangat lemah habis peperangan tadi di alam roh. Saudara yang menonton tidak merasa capek, tetapi mempelaiku ini sangat capek dan lelah. Nanti kalau dia tidak istirahat, dia pingsan di sini gimana? Percuma kan jalan terus pulsa Anda menonton padahal mempelaiku sudah pingsan. Dia perlu makan minum secara jasmani ya, karena habis berperang. Ya, itu contoh peperangan singkat yang berlangsung di dunia alam roh. Dan perlindunganku nyata di mata Bapak Ibu, bagi mata iman-iman Thomas, Petrus, Yudas, yang seringkali menjual namaku demi mamon, menjual umat-umatku, menjual domba-dombaku demi mamon, menjual kepada serigala, kepada hamba-hamba yang jahat, menjual kepada tanda binatang itu untuk demi kenikmatan hidup mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan mataku. Jangan sampai aku berkata, "Enyalah kau hamba si pembuat kejahatan. Sungguh pun aku tidak mengenal kalian." Bertobat ya, bertobat. Mereka hamba pengagum tanda triple six. Di balik pengagum tanda triple six itu ada mamon yang sangat banyak.
Jadi mempelaiku harus istirahat ya karena sangat lemah habis peperangan. Jadi salam kasih, salam perjumpaan, salam cintaku daripada kalian. Bertobat secepatnya. Bertobatlah semuanya ya, anak-anakku yang aku kasih, yang aku cintai. Bertobatlah, bertobatlah. Wadahku. Ini wadahku yang aku pakai di dunia ini, wadahku. King of the Kings. Dipesan istirahat saja makan jengkol sayang. Ya, itu King of the Kings itu. King of the Kings itu 2000 tahun yang lalu itu adalah aku yang telah menebus dosa-dosa kalian. Aku inkarnasi jadi manusia, itu wadahku. King of the Kings. Makanya ketika mempelaiku ini mau dibunuh, aku melarikan dia, menolong dia, mengungsikan dia. Jadi ketika mempelaiku ini dalam keadaan bahaya di dunia ini, aku akan mengungsikan dia. Aku akan melarikan dia, menyelamatkan secara roh. Efek di dunia nyata seperti itu. Supaya kalian tahu permainan dalam roh, karena dia mempelaiku. Mempelaiku yang terpilih dari 50 mempelai. Seperti itu. Ya. Beristirahatlah mempelaiku ya. Doa berkat. Berikan doa berkat kepada dunia. Berkati dunia. Dengan kuasa kasih karunia daripadaku. Rohku berbicara pada saat ini. Alfa dan Omega. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim yang menjadikan langit dan bumi. Segala seluruh ciptaan Tuhan. Terpuji-pujilah Bapakku yang di surga. Haleluya, haleluya. Shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Yang bisu bisa mendengar. Bisa berbicara yang bisu, yang tuli bisa mendengar. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ambillah kuasa imanku, imanmu menyelamatkanmu. Imanmu menyembuhkanmu, imanmu yang akan menyembuhkanmu. Menyembuhkan tulang-tulangmu, menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Asal engkau percaya, engkau beriman sungguh-sungguh di dalam nama kuasa darah Yesus Kristus, di dalam kuasaku, di dalam cintaku, aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Jangan lupa hai dunia, memberkati malaikat-malaikat Tuhan yang sudah bertugas di muka bumi ini, yang sudah memakai tubuh wadah-wadah manusia di muka bumi ini. Berkati, maka aku akan memberkati kalian 1000 kali lipat berkat-berkat dunia. Pada saat bencana alam berlaku, murkaku berlangsung, aku akan menyelamatkan kalian. Lebih berharga nyawamu daripada hartamu. Apa gunanya seluruh harta yang kau punyai di muka bumi ini jikalau engkau kehilangan nyawamu? Haleluya, haleluya. Berkat daripadaku tidak akan habis-habisnya. Berkat daripada Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga adalah Bapa yang kaya, memiliki surga, neraka, dan bumi. Kaya dalam segala hal, kaya dalam hati, kaya dalam segala berkat-berkat, melimpah-limpah. Berkat Tuhan mengalir atasmu. Keluar pintu masuk rumahmu, engkau diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Usahamu diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Bapa Surgawi dalam hidupmu. Maka Dia akan melindungi engkau. Membebaskan engkau dari segala malapetaka dunia ini. Dari segala jerat-jerat tipu daya muslihat iblis ini. Andalkan Tuhan dalam hidupmu ya saudaraku. Mempelaiku harus makan minum secara tubuh jasmani sangat lemah, gemetar badannya saudara. Habis berperang sangat lelah. Coba kalian masuk sekali-sekali di alam dimensi ruh dan kebenaran ini supaya kalian tahu betapa lelahnya, betapa capeknya. Ya saudaraku. Sekian dan terima kasih. Salam hormat, salam perjumpaan kita. Salam, kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Haleluya. Amin, 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 amin.
Terima kasih King of the Kings, terima kasih mempelai. Amin, amin, amin. Sebenarnya aku ingin sekali berbicara terus menerus kepada kalian, tapi karena tubuh fisik mempelai ini tidak mampu, sangat lemah Bapak Ibu, sangat capek. Aku juga mengerti dia butuh makan, butuh minum sebagai manusia yang masih memakai darah dan daging. Berkati ya, berkati mempelaiku, berkati pasukan surgawiku, berkati mereka yang melayani aku di alam surgawi, di muka bumi ini 1000 tahun damai. Berkati semua malaikatku, malaikat Mikael, Gabriel, sukacita, Lorina, sayangku. Berkati semuanya ya, malaikat-malaikat Tuhan, mempelai Tuhan, Pangeran Ilahi Yesus Christ, kode name Alpha dan Omega. Akulah itu, Aditya Nugrahanto di muka bumi ini yang menyamar jadi manusia. Aku itu. Kalian lihat cahayaku kan? Kalian bisa lihat cahaya kemuliaan Bapakku yang di surga. Aku manusia yang taat dan setia. Aku sangat mengasihi dan mencintai mempelaiku ini yang sedang berbicara. Aku sangat mencintai dan mengasihi dia. Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega. Jikalau dunia membenci dia, jikalau dunia menzolimi dia, jikalau dunia tidak mencintai dia, aku sangat mencintai dia. Rohku yang berbicara, karena dia juga sangat mencintai. Tidak ada hati. Aku melihat hati. Aku melihat hati saudara. Aku melihat tidak ada hati yang seperti dia mempelaiku ini. Tidak ada. Aku sudah seleksi dari zaman ke zaman. Rohnya sangat indah, cantik, mempesona di mataku. Lihat ini, dunia. Kalau aku berbicara, terganggu semua jaringan. Putus semuanya. Sudah ya. Dia butuh minum, butuh makan. Ya, dia butuh minum, butuh makan secara lemah, secara manusia ya. Ingin sekali berbicara kepada kalian, tetapi manusia sibuk dengan urusannya, dengan cari mamonnya, dengan kenikmatan dunianya, dengan perbuatan dosanya. Mereka sangat sibuk. Yang datang padaku berbicara kepadaku, mempelaiku ini berbicara kepadaku, berbicara, menaikkan pujian penyembahan doa di hadapan mataku. Sangat indah, sangat cantik dia. Aku sangat mengasihi dia, aku sangat mencintai dia. Aku ada